Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ibu saya mau merayakan 3 tahun meninggalnya kakak saya. Kematian yang dirayakan. Sebenarnya ibu saya tahu itu tidak diperbolehkan, tapi mungkin karena sungkan dengan menantu dan besan, ibu saya tetap berencana mau merayakan. Yang saya tanyakan, apakah saya boleh membantu memasak karena saya nggak tega ibu saya yang sudah sepuh untuk memasak sendiri, atau bagaimana seharusnya sikap yang saya lakukan, Ustaz? Mohon dijelaskan. Begini, saya ingin menjelaskan agak luas sedikit nih. Saya tanya, tolong dijawab. Orang mati sudah pernah terjadi di zaman Nabi apa enggak? Sudah. Nabi sudah pernah ditinggal wafat keluarganya apa enggak? Seharusnya enggak ada khilaf. Saya ulangi ya. Di zaman Nabi sudah ada orang mati apa enggak? Jawabannya sudah ada. Apakah Nabi sudah pernah ditinggal mati keluarganya? Jawabannya, Nabi sudah pernah ditinggal mati keluarganya, bahkan banyak. Putra beliau semuanya wafat sebelum Nabi. Qasim, Abdullah, Ibrahim wafat sebelum Nabi. Tapi itu kan belum balik, Ustaz, nggak perlu ditahlili dan diselamati. Oke, masih ada anak Nabi yang lain, Ruqayyah, masih ada lain, Zainab, masih ada yang lain, Ummu Kulthum. Mereka wafat dalam kondisi sudah menikah semuanya. Lebih dari itu, Rasulullah pernah ditinggal wafat kekasihnya. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah SAW pernah ditinggal kekasihnya Zainab binti Khuzaimah. Sehingga kesimpulannya, di zaman Nabi sudah ada orang wafat. Kesimpulan kedua, Rasulullah sudah pernah ditinggal mati oleh keluarganya. Betul apa tidak? Harusnya nggak ada khilaf dalam masalah ini, karena sudah ada contoh dari Rasulullah. Lah Ustaz, kalau Rasulullah ditinggal wafat bagaimana Ustaz? Dengarkan, catat. Saya sampaikan sebuah riwayat ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh saudara tercintanya. Rasulullah punya sepupu namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip Nabi. Antum kalau ditanya siapa sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip Nabi, jawabannya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini yang awal-awal hijrah kemana? Habasyah. Waktu pulang-pulang Rasulullah sudah di Medina, nggak di Mekah lagi. Setelah kaum muslimin berhasil menumpas Khaybar. Khaybar itu dikuasai orang Yahudi, ditaklukkan sama kaum muslimin. Khaybar berhasil dibebaskan. Di saat itu Ja'far datang. Saking senangnya Nabi, sampai Nabi mengatakan, aku nggak tahu sebenarnya aku ini bahagia karena apa? Karena kemenangan Khaybar ataukah karena kedatangannya Ja'far? Paham maksud saya? Berarti Nabi senang nggak sama Ja'far? Berarti Nabi cinta nggak sama Ja'far? Cinta sangat luar biasa. Wajahnya mirip Nabi. Dalam perang Mu'tah, Ja'far wafat. Ja'far wafat. Berarti kesimpulannya kan Rasulullah ditinggal mati orang yang ia cintai, betul apa enggak? Nah, sekarang apa yang dilakukan Nabi? Ya ini yang harus dicatat. Dan tirulah nabimu. Ketika Ja'far wafat, apa yang dilakukan Nabi? Nabi berkata kepada para sahabat, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushhiluhum." Sahabat-sahabatku, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far, karena telah datang kepadanya perkara yang menyibukkan mereka. Orang kalau ditinggal mati itu sibuk apa enggak? Sibuk, nggak sempat mikirin menunya manusia. Nanti menunya apa, rendang apa, soto lamongan. Oh, dia aja kepikiran kok. Dia aja ditinggal wafat kok, disuruh mikirin makanannya orang. Makanya kata Nabi, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Pertanyaannya, berarti yang buatkan makanan yang ditinggal mati atau orang lain? Catat itu. Apakah cukup di situ? Enggak. Rasulullah datang. Rasulullah mendatangi keluarganya Ja'far. Istrinya Ja'far adalah Asma binti Umais.
Dan pada waktu itu Ja'far punya anak dua, Abdullah bin Ja'far dan Muhammad bin Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abi Thalib berarti saudaranya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Ja'far ini. Maka datanglah Rasulullah. Jadi yang pertama tadi menyuruh orang membuat makanan, itu satu ya, ditulis. Yang kedua, Nabi datang ke rumahnya Ja'far, keluarganya menangis, istrinya nangis, anak-anaknya kecil nangis. Nabi mengatakan, la tabku ala akhi ba'dal yaum, jangan kalian tangisi lagi saudaraku setelah hari ini. Stop, jangan bersedih lagi. Berarti ditarik poin kedua, yang dilakukan Nabi adalah mendatangi rumah duka dan menghiburnya, bertakziah. Itu nomor dua, catat. Betul apa enggak? Apakah cukup di situ? Enggak. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi berkata kepada orang-orang di rumah itu, mana anaknya Ja'far? Mana anaknya Ja'far? Maka didatangkan Muhammad bin Ja'far, Abdullah bin Ja'far dan Muhammad bin Ja'far. Perhatikan kata Rasulullah, adapun Abdullah bin Ja'far ini mirip Ja'far, berarti mirip aku. Paham nggak maksudnya? Adapun Muhammad ini mirip pamanku Abu Thalib. Berarti mirip apanya anak ini? Kakeknya. Setelah itu Rasulullah menyuruh seseorang tukang pangkas, tolong dipangkas rambutnya anak ini. Berarti karena diapakan maksudnya? Maksudnya berarti itu mengurus anak yatimnya. Berarti di situ poinnya adalah mengurus anak yatimnya, merawat anak yatimnya, membagusi apa yang nggak bagus dari anak yatim itu. Jelas ya? Setelah itu istrinya Ja'far datang ke Nabi nangis. Ya Rasulullah, anak-anakku bagaimana ini? Kata Rasulullah, apakah kau menangisi anak-anaknya Ja'far sedangkan aku adalah wali dari anak-anak itu? Berarti apa kesimpulannya di situ? Mengkafil, membiayai dan merawat anak yatimnya. Logikanya itu Pak, anggaplah kita nggak pakai agama, sudah wis, nggak pakai agama misalnya, kita pakai sosial saja. Kalau ada orang kena penyakit, kena kesulitan, kena musibah, harusnya orang yang nolong apa dia ngasih makan orang? Logika sosial ya. Kalau orang kena musibah itu dia bahkan ditolong. Agama itu simple, agama mudah, tidak ribet. Di desa itu Pak, kalau ada orang mati itu sedih, tapi setelah itu lebih sedih lagi, karena kalau nggak punya uang dia harus jual sapi, jual lahan untuk bisa nyelameti si mayit. Ini fakta loh, bukan katanya orang. Bukan wong desa, ngerti kejadian di desa itu. Sudah keluarganya pas-pasan ditinggal mati oleh keluarganya, bingung. Harus diselamati, jual ini, jual itu. Setelah itu dalam jangka dekat berapa bulan keluarganya satu mati lagi, jualan lagi. Islam tidak sedolim itu. Agama yang mudah, yang enak, yang sesuai fitrah. Ada orang susah ditolong. Jelas ya? Jadi kematian sudah ada di zaman Nabi. Nabi ditinggal wafat sudah pernah. Maka contohlah yang dilakukan Nabi ketika ditinggal wafat oleh keluarganya. Para sahabat mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima', kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati dan dihidang-hidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Yang ngomong siapa ini? Sahabat Nabi. Kunna na'uddu al-ijtima' inda ahlil mayyit. Kami menganggap, kami para sahabat Nabi mengkategorikan, menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Dan antum tahu nggak bahaya meratapi mayit? Dengarkan. Rasulullah mengatakan yu'adzabul mayyit bima niha alaihi, mayit akan diazab karena ratapan keluarganya. Sayang nggak antum sama saudara kita yang wafat tadi? Kalau sayang justru jangan pakai itu, karena itu meratap. Meratap itu bisa berakibat terazabnya orang yang diratapi. Nabi yang ngomong, hadis Muslim, Bukhari.
yu'adzabul mayyit bimaniha alai, mayit akan diazab karena ratapan keluarganya. Dan salah satu meratap menurut tafsirnya sahabat adalah kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan. Anda sayang? Kalau sayang jangan lakukan.